Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Pemirsa dan jamaah Masjid An-Nida MNC TV, pecinta nikmatnya sedekah, semoga doa-doa kita yang kita panjatkan tadi malam bahkan sampai saat ini senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, nanti akan ada pemilihan kuis Umrah Al-Waqi'ah yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita nanti. Tapi sebelum kita dengarkan wejangan atau tausiah dari guru kita, mari sama-sama kita awali kajian kita ini seperti biasa. Kita membaca suratul Fatihah. Ini kita jadikan doa buat siapapun saja yang udah berjasa dalam kehidupan kita. Dan untuk semua niat dan cita-cita kita, semoga senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Furqan udah kembali dari Tanah Suci ya? Sebulan di sana ya? 2 bulan? Masya Allah, puas banget ya. Ya nantilah kita bercakap-cakap ya, insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih dikasih karunia hidup panjang, umur. Kadang-kadang saya mikirin itu, mati di mana gitu. Iya, ini serius-serius. Jadi mikirin mati di mana ini itu jadi masalah juga buat saya itu. Nggak tahu ya, 1 bulan terakhir ini tiap hari tuh ada aja orang dekat saya yang mati. Ada aja orang dekat saya yang meninggal, hampir tiap hari. Terakhir semalam Kiai Solihan ya, yang biasa betul hadir di majelis yang dimuliakan Allah ini. Semalam ya, kemarin meninggal dunia. Ya, meninggal dunia sehat, nggak ada cerita apa, nggak ada cerita apa. Agak sedikit punya rasa sakit, terus kemudian dibawa ke rumah sakit. Meninggal. Ya. Kita semua bakal mati kan gitu ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan makanya itu bagaimana caranya kita mati, di mana kita mati, sedang apa pas kita itu mati. Ini betul-betul ngeganggu pikiran saya betul ini. Jangan sangka seorang ustadz gitu ya, lempeng hidupnya gitu. Ya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasanya belum cukup itu amal kita, belum cukup. Saya nggak basa-basi beneran ini, pakai keringetan itu. Mikirin tuh Ustadz Furqan ya, Allah ya Rahman. Ada Ustadz Sukman di sini. Makanya berjuang dah betul buat ninggalin sesuatu di muka bumi ini yang kira-kiranya kita mati amalnya masih bergerak gitu. Ini persoalan yang serius ini. Ya ada teman-teman sekarang dari Purwakarta, Muhammadiyah, apa segala macam ya. Ada dari mana teh? Al-Kahfi, terus dari Al-Quran Tebet, terus teman-teman Muhammadiyah ya. Yang sekarang ini megang kekuasaan buat ketok Palu gitu. Ketok aja udah sekarang gitu. Kepala-kepala sekolah yang masih pada hidup gitu. Mumpung dia masih jadi kepala sekolah, langsung udah wajibin dah hafal Quran 1 hari 1 ayat. Siapa tahu habis dia wajibin Senin, Selasa mati gitu. Nggak, ini jangan ketahuan, ini persoalan serius. Artinya habis dia wajibin tuh Senin, Selasa dia mati, itu udah jalan itu.
Udah jalan tuh program gitu. Kebetulan saya ada karunia tapi juga sekaligus ini jadi musibah buat saya yang ya Masya Allah nih pikiran gitu. Jadi makanya teman-teman yang bener lah. Saya aja yang hitungannya masih muda gitu ya. Pesantren udah 200.000 santrinya di seluruh tanah air. Masih ketakutan bener. Asli nih takut bener. Makin kenceng tuh. Lihat nih, coba mana kameranya. Bukan kita ngomong bohong. Orang ngejarnya dunia aja gitu. Sementara dia lupa. Kalau kita kan ngajarin sedekah. Emang buat ngejar dunia. Tapi dunia yang kita kejar itu buat sedekah lagi. Contoh misalkan. Ente punya duit 12 juta buat beli motor. Lah kita ini ngasih tahu jangan dipakai semua buat beli motor. Sebab sayang tuh duit dipakai buat beli motor. Bagaimana caranya? Pakai aja 1,2 buat beli motor. Gitu itu kita ngajarin begitu. Pakai 1,2 aja buat beli motor. Betul gak? 1,2 tuh bagaimana ceritanya Ustaz? Ya harusnya udah gak usah nanya lagi dong. Kecuali ente pada pemirsa baru. Kecuali ente jamaah baru. Kalau jamaah lama mah gak usah cerita lagi dong. Gak usah nanya lagi dong. Tapi fine, oke. Masih saya jelasin. Kenapa punya duit 12 juta jangan dibayarin semua 12 juta. Sebab yang 1,2 juta itu buat sedekah. Urusan pengen punya motor, urusan Allah aja. Betul gak? Sehingga ente pada punya duit tuh 10,5 juta. Buat apa? Ya buat produktif. Jangan semuanya buat beli motor. Buat apa 10,5 juta? Beli gerobak ya. Pengalaman saya dulu dagang es gerobak 300.000. Beneran 300.000. Modal ngecat segala macamnya gope. Masih ada 10 juta. 10 juta buat dagang es langsung jadi juragan Pak. Langsung punya 5 gerobak. Sehingga begitu kita kemudian punya 5 gerobak, punya penghasilan lagi kita. 20.000, 50.000 sehari. Betul gak? Hah? 1 gerobak tuh. Kali 5, 250.000 lu sedekah. Tiap hari 250.000. Cepet. Urusan punya motor, sabar aja dulu. Be patient, tenang. 5 prinsip dasar yang kita udah pelajari. 5 pillars. 5 principles di dalam mencari dunia. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Yang pertama as-sabirina, mau apa-apa sabar. Saya ngomong doang nih begini, ada juga ya kagak sabarnya. Yalah namanya juga belajar ya enggak. Ustadz juga enggak belajarnya lewat ngajar. Saya ini belajar tapi lewat ngajar gitu. Dengan ngajar begini saya jadi belajar. Pusing kan? Enggak ya? Biasa aja ya? Iya aneh pusing tuh. Maksudnya gimana? Iya begitu sambil ngajar. Ya, while teaching I'm learning gitu. Sambil saya ngajar ya saya belajar. Kayak gini kan jadi ingat gitu. Sabar tenang. Iya dah kita coba dengar azan dulu ya. Saudara. Barangkali ini azan terakhir yang saya dengar. Mudah-mudahan saudara diterima amal ibadahnya oleh Allah SWT. Dan kita dikabulkan doanya agar kita diampunin lahir batin dunia akhirat. Dan kita ngadep kepada Allah SWT dalam keadaan yang udah diampunin oleh Allah SWT. Silakan kita sama-sama dengar azan berkumandang. Baik, jadi nyambung ke yang tadi sebelum azan. Kita mesti punya hal-hal yang sifatnya strategis. Nah, bila saudara menempati posisi yang strategis, pakai posisi itu gitu. Saudara siapa yang punya perusahaan? Nah, kan enteng tuh. Tinggal ngomong aja sama karyawan. Sebelum matinya ini ngomong gitu. Aneh gak mau tahu ya, ente mesti sholat tepat waktu. Terus mesti ngapal sehari 1 ayat. Kalau gak ngapal, gak ada cerita gajian. Selesai. Orang dengan segala caranya pasti akan ngikut gitu. Ini yang saya maksudkan ada posisi strategis. Kecuali
ente orang bawahan dah ya kan, mau gimana lagi. Satu-satunya posisi strategis sama bini ente doang. Ya tapi itu juga lumayan gitu kan, ngomong bini misalkan gitu. Itu kalau emang strategis posisinya, kalau enggak ya nasib juga gitu kan. Ya kan ada orang-orang yang di bawah bininya, ada aja di dunia ini gitu. Tapi jika saudara diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala punya posisi, ente kepala cabang, ente pimpinan perusahaan, ente pimpinan sekolah, pakai tangannya. Siapa tahu begitu ente pakai tangan ente, jabret. Habis itu mati. Ditarik sama Allah nyawanya. Kita punya asupan tuh. Punya asupan tuh. Asupan amal soleh. Orang bilang, kita cuma bisa punya amal soleh sampai kita hidup doang. Kita udah mati mah udah wassalam. Enggak begitu. Itu berasal dari rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Masih aja kita dikasih kesempatan selamat dengan kita tertinggalan amal soleh. Ada yang lagi bangun masjid, ada yang lagi bangun madrasah, ada yang lagi bangun pesantren. Kita ngikut, itu yang bakal nolong kita itu. Biar kata kita udah meninggal pun kita masih sholat duha. Mana ada judul nih Ustadz, udah mati masih sholat duha lah. Madrasah yang kita bantu madrasah duha. Yang sebelumnya belajar dia duha dulu, tetap ente disebutnya duha. Dapat pahalanya. Biar kata udah mati juga masih aja dikirimin pahala sholat duha. Mantap gak gitu? Kita udah mati masih tetap dihitung sholat berjamaah. Di mana coba begitu ceritanya? Karena bangun masjid. Alhamdulillah. Saudara, kita ada kedatangan tamu nih. Ya, saudara lama. Ya, alhamdulillah ada Sahrul Gunawan ada di tengah-tengah kita. Kita suruh masuk sekarang aja ya. Ya. Takutnya dia segmen 4 nggak ada umurnya kan. Ya. Mendingan kita kasih sekarang aja dah. Sampai batuk dia tuh. Iya iya. Cek. Bang Alul, aduh, alhamdulillah. Sini ngobrol. Kita ngobrol. Kita lagi ngomongin mati sama sedekah. Nggak sengaja sih. Ente doain aneh mati cepat. Nggak gitu ngingetin. Karena ya namanya juga manusia kan bisa alul yang duluan, bisa alul yang duluan. Barengan aja Ustaz yuk. Alhamdulillah. Udah berapa lama kita nggak ketemu ya? 4 tahun, 5 tahun ya? 4 tahun ya? 2000, kita mulai ketemu 2006. 2006. Mulai pas awal-awal membangun pesantren tuh. Iya. Pulang santri terus jalan. Setahun ya? Ya, setahun 2 tahun terakhir ini gak ketemu Masya Allah. Ya, tadi pas dari Bogor, mau ke arah Lubang Buaya, mampir di MNC sini. Ketemu teman lama alhamdulillah. Subhanallah, ya. Nih termasuk yang saya kenal lempeng lurus. Di posisi dia yang mestinya susah lurus, susah lempeng alhamdulillah. Bukan yang ngalem nih, bukan yang ngalem, memang alhamdulillah Masya Allah. Kita lagi ngomongin nih, ini gak sengaja sih ngomongnya. Jadi pagi-pagi kita ada, saya ngasih kabar berita duka, ada jamaah kita kayak Solihan. Ya sahabat dekat saudara-saudara semua, pernah ngajar di sini juga. Sesekali 2 kali kan pernah ngasih tausiah. Beliau wafat, meninggal dunia. Ya. Dan memang tertinggalannya banyak gitu. Anak aja 30 lebih. Ya, itu prestasi juga itu. Bener loh. Lebih dari 5 apa 6 gitu anaknya hafal Quran. Itu investasi itu. Iya gitu loh, asik tuh gitu tuh. Ya, emang istrinya juga nggak tanggung-tanggung banyaknya. Tapi itu juga subhanallah gitu loh. Kalau emang tahu itu ibadah kan juga. Ya buat yang memang tidak pakai nafsu apa segala macam memang jadi ibadah gitu. Sebelum saya lupa kita doain dia dulu deh ya. Mudah-mudahan pahala hari ini ngalir ke beliau karena sabab berita yang disampaikan kepada saya. Kepada pondok pesantren beliau ya yang di Batam yang hari ini melihat tayangan ini. Insya Allah Kiai sudah meninggalkan anak keturunan yang dewasa.
banyak yang hafal Quran, mudah-mudahan pesantrennya tetap ada. Ya, buat dia mudah-mudahan Allah ampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi firlahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzalahu wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Waghfir lana wa lahu walhamdulillahi rabbil alamin. Sempat saya singgung loh tentang sedekah gitu. Kaitannya dengan kemudahan hidup. Ya, supaya orang kemudian bisa dengan arif ya memakai duitnya tidak untuk konsumsi dunia saja. Ini buat yang punya. Jadi umpama kita ada duit tadi saya bilang kan 12 juta atau 10 juta buat beli motor. Kita yang udah tahu ilmunya, sedekah itu dikali 10, maka jangan belanja pakai duit yang 10 juta. Cukup belanja motor pakai duit yang 1 juta. Masih ingat nih pelajaran lama nih, lama banget yang dulu nih. Ini termasuk yang rajin nih ngitung. Kalau gini berapa Ustaz? Kalau gini berapa Ustaz? Dari mulai belajar akhirnya ngajar. Ini udah mulai ngajar ini. Iya aneh kasih tahu, Udah mulai ngajar dia ngasih tahu dengan pengalamannya. Kan gini ya, ada orang ngajar loh dengan ilmunya. Betul nggak? Ada orang ngajar dengan pengalamannya. Sahabat kita semua misalkan Pak Joni yang udah sembuh lewat sedekah. Yang udah sembuh penyakit kankernya lewat sedekah. Dia memang nggak tahu ilmunya. Baca Quran juga belum kita tes. Apa ya bisa, apa ya enggak. Tapi orang bakalan denger omongan dia. Kenapa? Karena dia sembuh dari kankernya emang dengan sedekah. Manakala dia ngomong tentang sedekah sama orang yang punya penyakit kanker atau punya penyakit apa kek, pasti dia lebih didengar daripada orang yang punya ilmu tapi nggak ngalamin. Betul nggak? Nah lo bisa tuh. Bagaimana punya istri, bagaimana punya usaha, bagaimana kemudian masih stabil ekonominya di saat banyak artis yang terpuruk. Beliau masih tetap stabil, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Emang terasanya begitu ya. Selain menolak bala juga memberikan satu kekuatan lain. Itu artinya pada saat kita mungkin ya orang awam berhitung bahwa itu akan berkurang gitu. Memang benar tadi yang Ustadz bilang. Yang saya alami juga seperti itu. Pada saat itu ketika saya bersedekah ya untuk membangun sebuah yayasan di mana itu menjadi media saya untuk berinvestasi itu Ustadz. Dengan sekian dana yang dikeluarkan, waktu itu masih ada keraguan-raguan gitu ya. Apakah memang benar Allah mau ganti gitu ya. Tapi ya bismillah. Dan alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah setelah itu ya sampai dengan sekarang gak pernah kekurangan gitu. Doa-doa dari anak-anak di yayasan ya. Terus kemudian dari lingkungan sekitar dari masyarakat itu yang terus mendoakan gitu. Alhamdulillah sampai dengan sekarang terasa lah gitu. Iya betul itu. Nah itu kan sebenarnya kita jadi punya banyak duit gitu loh. Itu kalau yang punya, apalagi yang nggak punya gitu kan. Yang nggak punya lebih wajib sedekah loh, jangan salah. Ada orang punya duit 10 juta. Ya dia emang kudu sedekah. Tapi orang yang nggak punya duit, dia lebih kudu lagi sedekah. Kalau nggak punya duit sedekahnya gimana Ustaz? Ada. Masih sisa 5.000 di kantong gitu Ustaz ya? Bisa, istilahnya dangdang hitam juga boleh disedekahin. Sebenarnya kalau kita merujuk pada ayat-ayat tentang sedekah. Saya berkesimpulan agak gegabah memang. Tapi saya berani bertaruh. Gak ada orang diciptakan sama Allah miskin. Sebab perintah sedekah itu, sorry bos, untuk semua. Untuk semua. Dan kenyataan di lapangan emang begitu. Gitu. Semiskin-miskinnya orang, dia punya tenaga buat disedekahin. Dia punya pikiran buat disedekahin. Dia masih punya radio transistor yang gak bisa digerak-gerakin kecuali satu channel. Itu juga bisa disedekahin. Dia punya apa lagi? Dia punya tutup nasi, bisa disedekahin. Udah gak ada makanannya, mejanya aja sedekahin.
itu tandanya masih bisa. Betul nggak? Ada saya pernah menyaksikan tukang jamu bakulnya sudah kayak dia, sak botol-botolnya. Itu dulu waktu kita di awal-awal kejadian begitu tuh. Tukang jamu, dia kasih orang lain yang sehat, dia bilang sama dia, kamu yang dagang, duitnya buat kamu. Ini hidup saya, dia bilang. Lah kan bakul jamu itu kan hidupnya ya jamu itu tuh. Itu yang dikasih sama dia. Saya pernah ngalamin juga ada seorang tukang pecel lele yang menghadiahkan pecel lelenya buat saudara dia. Lalu kemudian Allah berikan belasan lapak lain, belasan apa istilahnya kalau pecel lele apa istilahnya? Tenda lain, Masya Allah. Nanti ini ya habis iklan, saya mau cerita ada orang yang ngorbanin duit buat kuliah anaknya. Dan hasilnya subhanallah. Ntar deh habis yang satu ini. Silakan dah lewat dulu. Jangan kemana-mana. Wih, mantap. Udah bisa ganti nih wajah saya kayak Sarul Gunawan apa ya? Kayaknya banyakan saya lah. Saya banyak juga ngomong gitu. Gitu ya? Katanya Sahrul kayak Yusuf Mansur. Oh, masa? Cuma ilmunya aja mesti ditambah kayak dia gitu Iya, maksudnya. mantap. Ustaz, ngomong bagi dong Ustaz. Apa? Oh iya. Biar bisa gini dikit Ustaz. Biar enakan dikit. Aneh kalau ngajar demennya punya senderan. Bener deh, aneh kalau ngajar tuh demennya deket tiang, deket tembok. Jadi bisa nyantai gitu. Alhamdulillah. Lalu katanya mau ada cerita-cerita dulu deh. Yang apa itu? Oh ya, enggak tadi waktu pas iklan tadi saya cerita sama Ustadz. Tadi kan Ustadz bicara mengenai sedekah bisa dalam bentuk apapun ya. Kebetulan sekarang produser album religi saya, Pak Haji Angga Widodo itu dari dulu tuh seneng sedekah ngasih notasi sama pencipta lagu yang lain yang lagi kesusahan bikin lagu. Padahal sebetulnya itu hal kecil ya, karena waktu itu beliau memang bisanya cuma begitu karena nggak punya harta gitu. Lalu ya Allah kasih jalan sama beliau dan melalui amalan beliau sholat duha yang nggak pernah lepas sampai dengan sekarang, sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang miliarder dari bidang pekerjaannya dia itu, dan alhamdulillah menjadi produser saya sekarang. Lagunya duha, lagunya kayak gini. Bila masih di langit engkau turunkan. Gitu, promosi dikit. Oh. Gue baru ngomong. Waktu udah mau habis soalnya Ustaz. Masih lama. Iya betul, para guru itu bersyukurlah. Jadi guru ngajar murid, wah subhanallah. Jadi sebenarnya sih Allah ngasih kesempatan amal kepada seseorang tuh luas sekali. Apa sajalah gitu. Selagi kita masih bisa. Nah ini Anda ada cerita gitu bahwa Allah menghadirkan ilmu sedekah buat kita tuh jadi gampang urusan. Dan pakai. Ini belum lama ya, saya nganterin Memunah beli handphone ke mall. Wah, jarang-jarang nih kita ke mall. Istri kita bilang, ayo Pak beli anterin. Pengennya dianterin sama saya. Ini orang lagi hamil kan ya, apa bawaannya begitu dah, pengen ditemenin. Saya temenin beli handphone. Alhamdulillah saya sama istri itu ilmu sedekah tuh udah ngeresep, udah menjadi karakter. Ya, jadi kesadarannya tuh udah tidak perlu di on off lagi, udah begitu gitu. Maka suatu saat ketika ada keinginan beli handphone, teorinya dipakai. Ana cerita deh nih ya, mudah-mudahan jadi uswatun hasanah. Begitu ngelihat saya, ini si pedagang counter HP ini senengnya bukan main. Satu yang beli Ustadz Yusufnya kan, jarang-jarang nih. Biasanya ngeliat di TV doang. Nah, Ali ini ada depan mata dia. Ya. Yang kedua, ada pelanggan besar nih. Namanya Ustadz Yusuf Mansur ya kan, mukanya muka begini kan, duit banyak. Ya. Ente belinya berapa puluh Ustaz? Buka toko? Dianggapnya begitu. Dianggapnya muka aneh, muka kayak ente ya kan. Nggak mungkin dong beli handphone yang murahan ya kan. Pasti beli handphone yang mahal punya. Dan emang kita niatnya begitu. Kita niatnya nawaitunya emang beli handphone yang harganya bagus.
Yang harganya bangsa 4 juta dah minimal gitu. Ya. Lihat dialognya. Nyari handphone yang tipe apa ya Pak Ustaz? Aneh nyari yang 400-an. Ketawa dia. Aku salah dengar nih. Ustadz Yusuf beli handphone yang 400-an. Emang kenapa? Iya. Ini terserah pilih yang mana gitu. Dia siapnya nawarin yang mahal kan? Siapnya nawarin yang mahal. Tapi tiba-tiba aneh ngomong. Ya. Yang 400-an aja. Alhamdulillah begitu ceritanya. Ada yang 600. Ada yang 600.000 rupiah. Bismillah. Kita beli itu. Tanpa si pedagang tahu, yang kita incer sebenarnya handphone yang 6 juta. Aneh ada duit gak 6 juta? Adalah 6 juta aja insya Allah. Sekali gebrak juga 6 juta. Lah sekarang mah begitu ya. Insya Allah. Ustadz sombong nih. Namanya gue cerita. Mesti sombong cerita mah. Cerita kalau gak sombong datar ya. Sedekat-dekat sama dia nih, biar bagi duit. Ya terus. Gebrak itu 6 juta ada. Tapi saya bilang, bukan orang cerdas namanya. Punya 6 juta beli 6 juta. Orang goblok, orang blow on, orang tolol, orang bodoh. Kalau ada kalimat yang boleh di depan TV aneh omongin nih. Cuman kan gak boleh, segitu aja udah kasar bener kedengarannya. Tapi saya perlu bilang, kalau ente punya 6 juta duit, pengen beli handphone yang 6 juta, namanya orang bodoh. Udah tahu belajar nikmatnya sedekah, lasar bo. Jangan begitu dong. Bagaimana caranya? Tiru ajaran gurunya. Pengen handphone yang 6 juta, beli yang 600 gitu. Terus gimana? Lanjutannya gimana? Coba kita jajal nih yang satu ini coba. Bagaimana tuh terusannya? Terusannya 2 bulan rusak. Handphone 600.000 kita beli tuh handphone. Iya. Tapi kita pakai ilmunya. As-sabirina. Kita sabar dulu. Biarin orang lain pakai dulu. Kita cari 1-2 guru yang belum pernah pakai handphone. Banyak itu. Kita cari 1-2 orang alim yang belum pernah pakai handphone. Ya, ada yang handphonenya dikaret-karetin. Lo enggak? Kenapa dikaretin? Ya begini dah Pak Ustadz. Itu kalau ente bawa handphone yang 600.000 masih ada dusnya. Masya Allah. Didoainnya kayak apa tahu. Handphone ente beli buat dia dulu. Kalem aja dulu. Tenang aja. Santai gitu. Nanti Allah yang beliin handphone yang 6 juta. Begitu caranya. Nih Ustadz, kalau misalnya saya nih. Saya ada handphone 2 Ustadz. Yang satu yang mahalan. Nih sama kan Pak Ustadz? Sama. Yang satu yang murah nih, 600.000. Berarti ini kasih Pak Ustadz? Yang ini. Yang ini. Katanya dikasih sama yang pakai handphone karet Ustadz. Yang ini buat ini. Emang ini cerita udah ada. Ini kan ceritanya udah ada. Kalau aneh kan ceritanya belum ada. Kalau belum ada gitu caranya. Oh gitu Ustadz ya? Oh ya udah deh. Nah habis gitu aneh jalan nih. Lihat di mall tuh kan jualannya macam-macam ya kan. Terus aneh ngelihat nih TV yang 3 dimensi itu. Wah kan saya jarang-jarang ngelihat TV 3 dimensi kan. Aneh lihat Masya Allah pantas orang ya gila dunia ya. Ngelihat TV-nya aja belum dinyalain udah demen bener. Apalagi udah dinyalain kayak cakep banget gitu. Aneh tanya, ini TV berapa duit? Buat Pak Ustadz diskon 10%. Ya iya jadi berapa? 62 juta aja. Hah? Ayo. Tapi bukan Yusuf Mansur tuh mundur. Oh tensionnya kan. Oh aduh. Gue maju terus ya. Oh 6,2. 62 Ustadz. 6,2. 62 Ustadz. Tuh ada angkanya. Nggak kebaca gue tulisannya. Yang Ustadz belum kelar ceritanya. Gimana? Tahu-tahu dia bisikin saya. Rul pinjam duit dong Rul. Ya buka kartu dong ente. Aneh bilang. Biar gaya gitu maksudnya. Aneh bilang lo sama si karyawan. Ini 6,2. Ada temen di belakang nyeletuh. Oh iya Ustadz paham. Iya paham. Sebab yang langsung sama aneh muwajahah. Dia gak pernah nonton acara kita. Tapi yang belakangnya nonton. Paham dia. Untuk bisa dapat barang seharga 62 juta. Cukup keluar 6,2 juta. Cakep gak? Terus si karyawan saya tanya, ente berapa gajinya?
3 juta Pak Ustadz. Tanya lagi yang satu, ente gajinya berapa? 1,5 Pak Ustadz. Gaji ente lebih gede daripada dia. Bingung. Gimana ceritanya gaji aneh 1,5 bisa lebih gede daripada dia yang 3 juta? Bisa, asal ente korbanin yang 500. Kalau ente korbanin yang 500, ente punya gaji. Jadi berapa? Aneh tanya tuh yang sering nonton. Sini, panggil. Jadi berapa kalau dia punya 1,5, dia sedekah 500. Jadi 6 juta Pak Ustadz. Cakep. Pinter loh. Gua angkat jadi manajer sini. Manajer nikmat sedekah. Ya. Koordinator wilayah mall. Terus, tapi emang Ustadz kalau masalah sedekah itu Ustadz, emang mesti di awal sih Ustadz. Jadi betul. Begitu yang tadi Ustadz bilang ada penghasilan berapa 3 juta misalnya. Yang 500 mesti dipesahin dulu Ustadz. Betul. Karena pengalaman saya Pak, ya. Ketika saya akhirnya ngemundurin gitu ya, maksudnya ntar aja deh gitu. Terus pernah kepake, ya udah berarti saya masih utang nih untuk sedekah ya. Masih ada. Tahu-tahu saya pernah duit saya hilang. Jadi saya udah mendingan dari awal aja udah konsisten. Alhamdulillah Ustadz. Nggak pernah ada cobaan lagi gitu. Awal ya mudah-mudahan bismillah. Amin. Nah modelnya kayak gitu. Nah yang punya 3 juta ketika dia udah mulai melek. Nggak mau kalah. Oh tetap gedean saya dong. Bagaimana caranya gedean ente? Aneh lewatin 2 juta aja. Aneh jadi 21 juta. Ya benar. Itu benar. Nah apa kemudian yang terjadi ketika kemudian kita mau bersedekah? Betulkah misalkan si fulan ini bulan depannya benar-benar jadi 21 juta gajinya? Nah, kita tunggu setelah yang satu ini. Silakan lewat dulu. Barangkali ada yang belum pernah ngirim ke NS ya. 6288. Silakan dibuka handphonenya. Dibuka handphonenya udah. Kemudian ketik NS. Ya ketik SMS NS. Kemudian kirim ke 6288. Maka nomor saudara tercatat sebagai peserta kuis Umroh Al-Waqiah. Saya memastikan kepada peserta semua bahwa hadiah umrohnya bukan dari duit SMS. Saya mah nggak dapat asli plus nggak dapat, ilah walau seperak nggak dapat. Dari mana tuh hadiahnya? Hadiahnya dari para donatur yang pada pengen dapat pahala ngegerakin orang ngapal Waqiah. Sampai sekarang alhamdulillah sudah tercatat 50 orang walaupun yang realisasi baru beberapa di antaranya Mas Mono. Ada Pak Haji Syahuri, ada Ibu Santi. Oh ya Ibu Santi lagi sakit tuh, kita doain mudah-mudahan sembuh. Terus kemudian ada beberapa yang lain ya, ada Bang Nuh, ada Haji Ahmad. Ada 50 hadiah umroh. Nah baik pemirsa yang sudah ngirimin nomor handphonenya, ya kita janjinya kan 100 hari. 100 hari saudara akan ditelepon. Yang menang adalah yang ditelepon nyaut lalu bisa jawab. Tapi hadiah hiburan buat saudara semua, jangan sampai kelamaan nunggu 100 hari. Menjelang 100 hari pun kita telepon nih saban minggu. Ada yang dapat hadiah umroh saban minggu. Nah, halo, ini udah ada yang dipilih nih. Udah ada yang dipilih ya. Kita minta studio MNC telepon ke yang bersangkutan. Bisa ditelepon, masuk. Coba kita telepon nih. Ya. Mana suaranya nih? Halo, assalamualaikum. Oh belum ada ya? Belum ada nih. Belum diangkat-angkat kali ini. Suaranya masukin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nyaut nih. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya ini dengan siapa? Dengan Ibu Hajah Eva. Ibu Hajah Eva. Iya. Di mana Bu Hajah Eva? Saya di Serpong, Mas Sahrul. Oh, tahu dia. Berarti ngelihat nih Bu Eva ya? Iya ngelihat Mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Loh, tanya tahu nggak dia dapat hadiah umroh tuh? Ibu Eva. Iya Mas. Ibu tahu dapat hadiah umroh? Insya Allah mudah-mudahan Mas. Udah pernah umroh sebelumnya? Alhamdulillah. Kan udah haji. Udah pernah, udah haji juga? Iya. Oh pantas nggak terlalu girang ya. Girang banget. Bu Eva, bagaimana kalau hadiahnya kita kasih ke yang belum pernah umroh? Iya boleh. Gak apa-apa sih. Rezeki dia udah diarin. Itu haknya Bu Eva, gak apa-apa. Berarti emang Allah manggil lagi. Manggil lagi. Iya. Insya Allah kita doain Bu Eva Rabbi. bisa sedekah buat orang haji insya Allah. Iya. Insya Allah. Bu Eva, Iya. nanti 100 hari ke depan atau dihitung dari tanggal berapa itu kemarin. Nanti Bu Eva bakal ditelepon lagi untuk tes wakiahnya. Iya Pak Ustadz. Iya. Ya, jadi jangan sampai nggak hafal tuh.
Insya Allah Pak Ustadz. Udah hafal udah? Baru sebagian Pak Ustadz. Oh iya betul, kejar tuh ya. Iya, Kejar. Nitip salam sama malaikat Israel, jangan sampai dulu mati. Insya Allah. Sebelum sampai apa? Iya Pak Ustadz. Iya, Insya Allah. Bu Eva. Iya. Bu Eva. Iya Pak Ustadz. Waktu pertama kali ngirim ke NS ya, terus 6288, apa yang ada di benak Ibu Eva? Saya bilang, saya memang ingin belajar Al-Quran Pak Ustadz. Saya ingin, terus terang saya banyak sekali kurang lah, dan saya ingin belajar lebih banyak lagi. Memang niatnya buat belajar gitu ya? Insya Allah iya. Ingin. Tapi sama hadiah umrohnya ngejar nggak? Sebenarnya sih. Jadi Pak Ustadz sebenarnya saya ingin berangkat sama suami, tapi berhubung saya baru dapat untuk sendiri, ya kalau ini dapat berarti bisa berangkat berdua ya Pak Ustadz. Subhanallah. Bu Eva, Bener itu bener. suaminya bayar sendiri aja Bu. Ya udah, udah ada udah ada kan duitnya kan ya? Udah Iya ada ya? Pak Ustadz, Insya Allah sudah ada. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak dengar saya tahu Iya. saja. Ibu bapak yang sudah ngirimin NS 6288 masih ada 48 loh hadiah umroh. Jadi banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya Allah memilih lewat jalan apa saja kan. Amin. Dan insya Allah ini halal kok. Karena hadiahnya bukan dari registrasi SMS. SMS-nya memang tidak sekali loh. Dia mungkin 2-3 kali karena ada faktor-faktor lain. Jadi dia ngehitnya tuh sampai 3 kali. Kira-kira 4.000 atau dipotongnya lah gitu. Mudah-mudahan ini jadi biaya pendaftaran hitung-hitung gitu. Tapi tidak masuk ke kita dan tidak jadi biaya hadiah umrah. Baik. Makasih Bu Eva, sampai ketemu nanti 100 hari yang akan datang. Iya. Kalau Bu Selamat Eva, ya Bu Eva ya. ya selamat. Tapi kalau dia nanti nggak bisa jawab, tetap gugur. Oh gitu. Ya. Insya Allah. Bu Eva tenang Bu Eva. Pokoknya terus belajar, udah saya ajarin, terus aja. Mantap banget. Iya. Top dah. Alul nih apal wakilnya sampai 110 ayat. Ya kan? Amin. Padahal wakilnya cuma 9 berapa? 6 Pak Ustadz. Ingat apa cerita ada ini sih ada cerita anggota dewan katanya. Iya. Ya, dia main ke pesantren. Pesantren penghafal Al-Quran. Terus disodorin satu anak. Ini Pak, ini Masya Allah udah hafal Al-Quran 30 juz. Wah hebat ya. Tinggal berapa juz lagi. Gitu. Hebat ya. Tinggal berapa juz lagi. Emang ada berapa itu jusnya? Nah ini cerita agak kontemporer nih. Karena ini cerita lagi berlaku sekarang. Banyak orang-orang yang anaknya kelas 3 sekarang kan. Udah lulus. Udah ketahuan lulusnya kan. Tapi kan untuk masuk ke perguruan tingginya belum. Betul gak? Belum pasti diterima enggaknya. Ada cerita gitu. Dan emang saya mendorong gitu loh. Saudara hari begini kalau saudara nggak punya duit 20 juta, 30 juta, 50 juta ngulein anak. Itu bisa keteteran tengah jalan. Apalagi Iya, anaknya tuh bangsa disupport terus tidak mandiri. Udahlah berat. Saya aja Ustaz, anak masuk TK 15 juta. Tuh. Itu La satu ilaha anak. illallah, bener-bener deh sekarang udah mahal pendidikan. Iya itu kalau emang kayak dia kan, kalau kita kan masuknya 150.000. Mau lah ya, anak artis. Enggak lagi mikir lagi gitu, maksudnya sekolah mana yang lebih murah ya. Gitu, karena deket rumah aja. Katanya mahal Ya, bener. betul mahal sekali. Nah maka saya bilang prinsip kerja sedekah itu sama. Jadi bila mana loh teman-teman pemirsa ini nggak punya duit buat ngulain anak. Coba dia berjuang betul buat sedekah. Ternyata begitu dia copotin anting kanan, anting kiri, ya kalung. Terus kemudian giwang emas-emasnya dia dicopotin, ternyata lakunya cuma 2 juta. Dia jual lagi motor. Yang kalaupun gak sedekah, pasti dia jual juga. Buat apa? Buat biaya dia punya anak kuliah, betul gak? Nanti sekumpulnya berapa, otak kita biasanya begini. Udah kumpul berapa, nanti kemudian cari pinjaman sisanya. Saya bilang, kalau orang udah ikut nikmatnya sedekah, pola pikirnya gak begitu. Berapa yang ada maksimalkan. Kurangannya ditambal pakai sholat malam, sholat duha, puasa Senin Kemis, ya, kemudian sholat hajat, baca-baca Quran dan seterusnya. Nah orang tua ini
begitu nih saya cerita. Ilustrasi dari saya. Ceritanya misalkan dapat nih, jebret 10 juta. Udah boleh ngumpulin tuh. Terus dia mikir, daripada gue bayarin September, juga belum ketahuan anak gue lulus apa enggaknya. Gue lewatin deh. Dia lewatin loh 10 juta. Di awal nih, di bulan Juni nih, bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa dia kepada Allah, agar anaknya diterima di perguruan tinggi negeri yang dituju, yang dipengen sama anaknya. Waktu kemudian berlalu nih, doa dikejar terus nih. Allah dikejar terus nih, tempel terus. Ya Allah kata Ustadz Yusuf, kalau orang doa nggak sedekah, sama orang doa lalu dia sedekah, maka yang lebih dikabulkan adalah yang berdoa dengan dia sedekah. Roh, anak saya pengen masuk deh ke perguruan tinggi anu, tolong ya Allah jangan sampai enggak. Alhamdulillah tiba masanya anaknya nggak lulus. Tiba masanya anaknya tidak lulus. Apakah doanya dikabulkan? Apakah doanya dikabulkan? Kalau saudara menjadi orang tuanya, saudara menjadi anaknya, saudara kecewa? Hah? Bicara normalnya. Umumnya kecewa. Bicara umumnya kecewa. Ya. Tapi kita akan lihat betapa Allah maha luar biasa. Ya, kita coba lihat sama-sama setelah komersial break yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Don't go Ya pemirsa, anywhere. terima kasih masih bersama kami di MNC dalam nikmatnya sedekah. Wih, kon mahal. Iya. Baru ini nih ada Udah lama gak jadi presenter, San. Gitu ya? Iya, jadi nggak apa-apa kan sekali-sekali. Nggak apa-apa. Siapa tahu ntar jadi terusan. Ntar. Amin. Alul ini pemirsa, ya Shalul Gunawan ini udah ceramah kemana-mana. Ya, seperti saya bilang tadi, jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa menjadi dai ilallah. Sebenarnya kan gini, jadi ustadz itu kan nggak perlu bikin kartu nama, ya, betul nggak? Haji Agus, ustadz loh, gitu. Terus ada fotonya, nggak perlu, ya kan? Ente naik ojek nih, Jack duduk, oke? Kemudian ente nanya sama tukang ojek, bang, tadi udah sholat subuh belum? Waduh, kita nggak sholat subuh. Nah, bang, kalau ente nggak sholat subuh kayak tadi nih, dan tiap hari begini, Allah mantek ente seabadan-abadan jadi tukang ojek. Gitu ya Pak ya? Pantesan kakek saya tukang ojek. Mana zaman Jepang kakek ente tukang ojek. Bener aja. Nah dengan cara begitu, ente udah jadi ustaz. Nggak perlu juga ente tahu banyak sholat subuh fadilahnya apa. Hah? Sholat subuh itu berapa rakaat? Kan ada orang yang agamanya itu di kertas. Ada orang agamanya di aplikasi. Tentu ada orang yang agamanya di kertas dan di aplikasi. Kayak Ustadz Haji Furqon. Dia dua-duanya. Kayak Ustadz Hendy dua-duanya. 6 tahun nyantren di Gontor. Sekian tahun menjadi sopirnya Kiai. Sekian tahun menjadi asistennya salah satu mantan presiden di Indonesia. Ada ilmu kertasnya. Lalu ada ilmu pengalamannya. Tapi ada satu Ustadz Hendy yang kurang. Ilmu apa? Ilmu nikah. Ketika Ustadz Hendy bicara tentang nikah. Kekuatan nih nggak tapi ada. Dibanding sama seorang yang nggak punya ilmu. Tapi dia pernah mengorbankan satu-satunya motor. Supaya Allah kasih dia jodoh yang solehah. Lalu dapat. Begitu dia ngomong nih sekali. Ya begitu tuh pokoknya. Jangan ragu-ragu dah sama Allah mah. Saya pernah sedekah motor tuh. Alhamdulillah saya langsung dapat istri yang solehah. Alhamdulillah Masya Allah. Segitu doang tuh. Tapi orang tuh hati ke hati tuh. Maka Ustadz Hendy bakal jagoan kalau ngomongin tempat-tempat yang lain. Bukan di tempat urusan nikah misalkan begitu. Ya, Pak pemirsa nanti ada Mas Mono sama Ustadz Hendy yang nerusin di segmen berikut ya. Sebab saya nanti mau berangkat ke ke Lampung. Mohon doanya mudah-mudahan ini menjadi barokah perjalanannya. Amin. Amin. Ustadz Hendy sama Mas Mono saya tugasin ada amanah dari Allah SWT nyebar ilmu. Tanggal 11 Juni ada seminar ya, Kun Fayakun for Business. Ya, supaya umat Islam nih jadi jagoan bisnis. Ya, kalau bisa lebih daripada Mas Mono. Ya, jangan sampai nggak ikut tuh pemirsa. Ya, ada biayanya 99.000 kalau nggak salah ya. Biaya itu untuk PPPA. Sesak dari operasional buat PPPA. Buat pemirsa yang pengen mendaftarkan dirinya, nanti bisa daftar besok hari Rebo di MNC TV.
ya, karena ini MNC TV jadi sponsornya. Dan kemudian insya Allah mudah-mudahan bisa nanti langsung di tempat di Gedung Telkom di Gatot Subroto tanggal 11. Jam berapa ya Mas? Jam 8 pagi atau setelah kita sama-sama sholat duha di sana. Saya terusin yang tadi. Izin dulu ya, aneh terusin yang tadi. Iya. Begitu dia sedekah di Juni misalkan gitu. Sampai September ternyata Masya Allah anaknya nggak kuliah. Aturannya nih kalau punya duit 10 juta kan bisa dong kuliah di kampus-kampus swasta yang murah-murahan. Bisa nggak? Bisa, tapi kesempatan itu hilang. Sebab apa? Sebab duitnya sama emak bapaknya udah disedekahin. Hanya orang yang tidak percaya sama Allah. Lalu yang mangkal. Yang gondok. Gua kalau begini nyesel gua nonton nikmatnya sedekah. Apaan? Anak gua nggak kuliah, duit habis. Tapi kalau dia seorang mukmin yang ngikutin terus nikmatnya sedekah, paham dia cara kerja Allah bukan cara kerja manusia. Cara berfikirnya Allah jelas, clearly bukan cara berfikirnya manusia. Alhamdulillah, tabaraka wa ta'ala, berjalan. Yang lain pada kuliah, anak dia kan enggak. Allah aturin deh sebaik-baiknya takdir buat dia. Ya kan Allah tahu. Anaknya kan yang penting sukses tah. Yang penting jaya kan. Yang penting jadi orang kaya dunia akhirat kan. Yang penting jadi orang sukses dunia akhirat kan, betul gak? Kalau emang bener titipannya itu, mau lewat kuliah kek, enggak kek, bukan urusan dia, urusan Allah. Ibarat kita sopir taksi, ya. Kalau orang penumpang udah pasrah sama kita, mau kemana Pak? Kampung Ketapang, mau lewat Grogol kek, mau lewat Selipi kek. Yang penting nyampe ke Kampung Ketapang, betul? Kalau kita udah bayar sama Allah, itu urusan Allah. Benar. 6 bulan kemudian atau 4 bulan kemudian ketemu nih. Semalam saya cerita di tempatnya Ustadz Kartawi. Di Jati Asih. Ketemu sama Haji Soleh. Juragan besi. Datang dia ke rumahnya anak. Sebutlah nama anaknya Mansur. Mansur kemana Mansur? Ada tuh, ada apaan Haji Soleh? Dia dengar nganggur. Iya nganggur tuh, itu anak baik tuh. Jangan sampai dia nganggur gitu ntar sakit jiwa lagi. Panggil. Cium tangan, ada apa ya Pak Haji? Lu bisa nyetir enggak? Bisa Pak Haji. Mulai nih Allah ngaturin nih. Allah mulai ngaturin nih. Bisa nyetir Pak Haji? Ya udah. Besok lu datang ke toko. Lu nyetirin gua. Mulai besok merapat ke si Pak Haji Soleh. Nganterin sana, nganterin sini, nganterin sana, nganterin sini. Sambil diajarin, ini loh besi yang 3 milik begini. Besi yang sekian milik begini. Besi yang sekian milik begini. Besi yang bagus begini. Ya, terus diajak belanja juga besi bekas di mana. Diajak juga menjual besi bekas di mana. Terus berbulan-bulan kemudian dia menjadi ahli di urusan perbesian. Ukuran 3 bulan doangan nih udah gape. Urusan besi udah top dah. Dia berangkat ikut lelang sana nemenin Pak Haji Soleh. Ikut berangkat sana nemenin Haji Soleh terus. Tiba masanya. 5 bulan ikut si Haji Soleh sakit. Begitu si Haji Soleh sakit dipanggil nih anak. Mansur. Iya Pak Haji. Lu kan udah paham. Di mana kita beli, di mana kita jual. Lu udah paham di mana kita punya pelanggan, di mana kita punya supplier. Ini Pak Haji ini badan Masya Allah kayaknya nggak enak. Mau istirahat sebentar. Kalau sekiranya Pak Haji nyuruh kamu ya ngelola penuh sementara ini Pak Haji sakit. Mau? Bisa. Insya Allah Pak Haji kalau emang dipercaya. Ya dah lu jalan dah. Jalan punya jalan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Rapi jalannya, cakep. Bahkan lebih cakep daripada si Pak Haji karena kemarin keputusan orang tua, sekarang keputusan anak muda. Anak muda kan lain, cerita instingnya beda. Cerita gerakan juga lebih cepat. Babet. Nih penjualan naik nih saat gitu. Si Pak Haji ngomong sama bininya. Mansur cepet banget belajarnya ya. Gue punya pikiran biar aja dia yang jalanin deh. Gue mau istirahat. Dia biar si Mansur yang jalanin. Terus kata istrinya, setuju Pak, setuju. Saya juga pengen ngomong seperti itu. Udah umur bapak mah udah ngapal waqiah aja udah.
Ya terserah saya, orang saya punya cerita. Setuju banget Pak. Iya dah. Kasih dia ada, panggil si Mansur. Mansur, Pak Haji, cakep dulu kerja. Cakep. Ya dah, Pak Haji mau istirahat. Kamu urusin itu urusan. Yang benar, kelola yang bagus, kelola yang cakep. Mudah-mudahan toko kita, pabrik kita makin jaya ente pegang. Makasih Pak Haji, insya Allah amanah ini saya akan jalani. Coba, di mana? Di mana ada cerita diploma, ya, diploma 6 bulan sampai derajat kayak begitu di mana? Sekolah S2 ekonomi bisnis, manajemen ekonomi atau manajemen bisnis, nggak ada begini, nggak ada. Orang tetap perlu nyelesain dulu S1-nya, perlu kelantang keluntung nggak pukul lagu. Bangsa cerita setahun 2 tahun mah kudu dah tuh dia nikmatin nganggur rasanya gimana, ditolak rasanya gimana, betul nggak? Dihina sama orang gara-gara kita jadi bawahan gimana, perlu ngalamin. Nih anak nih, sabab wasilah 10 juta emak bapaknya bulan Juni, nggak pakai nunggu September, Allah angkat derajatan. Masya Allah. Di mana gue tanya, di mana sama pemirsa semua anak tanya, di mana ada diploma bisnis yang model kayak begini? Nggak ada, cuman Allah yang punya tuh universitas yang begini modelnya. Namanya US, bukan UI lagi nih, US. Universitas Sedekah, lo tau nggak? Hah? Rapi-rapi jalan, dapat setahun, dapat 2 tahun, dapat 3 tahun. Anaknya Haji Soleh namanya Hindun, lulus dari Akademi Kebidanan. Hah? Udah tahu ceritanya? Apa yang bakal terjadi setelah itu, tahu? Hah? Hah? Ente tahu ceritanya karena udah aneh ceritain. Bukan maksudnya aneh udah buka sedikit. Ente pasti nebak, oh bakalan dikawinin nih. Tapi di bulan Juni tahun 2011. Itu kan cerita di bulan Juni lagi mungkin tahun 2014. Di bulan Juni tahun 2011. Siapa yang nyangka bakal begitu ceritanya? Nggak ada yang nyangka. Badi'us samawati wal ard. Wa idha qada amran fa'innama yakulu lahu kun fayakun. Hanya Allah yang bisa begini. Dipanggil tuh si Hindun. Dun, iya Pak. Alhamdulillah lu udah lulus ya. Ya Alhamdulillah Pak. Selama ini Bapak gak pernah minta tolong sama kamu. Gak pernah ada permintaan. Kali ini Bapak ada permintaan. Kira-kira kalau Bapak ada permintaan. Lu mau gak ngiyain permintaan Bapak? Insya Allah Pak. Emang Bapak mau minta apa dari saya? Kerja belum apa belum? Bapak mau minta lu kawin. Bapak mau minta lu nikah. Mau sih Pak, tapi sama siapa? Sama siapa gimana? Ada si Mansur tuh. Indon diem aja gitu. Ini baru Mansur, separohnya Yusuf nih. Wah, ya. Tapi kan asapnya dapat Mansur. Ya. Maksud Bapak saya nikah sama Mansur gitu. Ya Mansurnya mau enggak? Nggak mungkin Mansur nolak anak Bapak kayak begini modelnya. Jihan Pahir aja melewat. Sebenarnya sih ini curhatannya yang sebelah. Pengennya sih dia yang dikawinin sama Hindun. Komersial break ntar aja dulu ya. Yang ini kan belum mau beres nih ceritanya. Nah, punya cerita dipanggil Mansur. Hindun udah setuju. Ibunya juga udah setuju. Dipanggilnya si Mansur. Ya, sebelumnya ibunya dibilangin nih. Kalau anak kita nikah sama orang lain, belum tentu dia bisa nguasain ya, urusan perbesian. Kalau Hindun nikah sama orang lain, belum tentu ntar ada yang nerusin kita punya toko, kita punya pabrik. Tapi kalau Hindun sama si Mansur, kan gak kemana-mana jatuhnya. Udahlah Pak, Bapak imam buat saya. Sami'na wa ta'na. Ya udah, kalau gitu urusan tinggal Mansur. Panggil Mansur. Sur. Jangan sampai salah sebut nih, Suf. Sur, iya Pak Haji. Alhamdulillah kita gak kerasa udah 3 tahun ya. Lu kerja sama gue. Selama 3 tahun gak pernah ada salahnya, makasih. Bapak udah pikirin ya, Pak Haji udah renungin. Hari ini Pak Haji mau ngomong sama kamu. Lo tahu si Hindun kan? Tahu Pak Haji, memang udah diincer. Nggak ngomong dia.
Pastilah ngincer lah, orang satu rumah, satu pabrik ya kan. Sering lewat wanginya. Tapi kan ini Hindun, anak bos. Siapa yang berani bos? Allahu Akbar, itu Allah. Allah kasih bidadari. Wa hurun ainun kamthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malu. Masya Allah, hatinya udah brok kan. Wah salah nih Pak Haji. Apanya yang salah? Biar kata nama lo Mansur, lo dapat setengahnya Yusuf. Lebay nih. Saya kan bukan anak kuliahan Pak Haji. Hindun kan D3 kebidanan. Ntar Hindun apa yang gak malu sama kita. Urusan malu, urusan pakaian. Ntar Pak Haji pakai. Betul Pak, orang Betawi gitu kalau ngawinin anak. Betul gak? Dia gak ada cincin, dipakein cincin. Betul gak? Dibawain. Jangan sampai pada saat akad kita malu jadi besan. Loh orang Betawi gitu. Habis itu pulangin. Ustadz tuh ngejelekin orang Betawi. Ada sebagiannya begitu. Supaya gak malu, betul gak? Di sidang nih kita mantu, di sidang. Mantu lu mau bawa berapa? Bawa 5 gram. Nah kan disebutnya gak enak nih. Mantunya Ustadz Haji Yusuf Mansur. Masa 5 gram ya kan? Biasanya kita pernain tuh. Kita pernain jadi mertua nih. Menain biasanya. Udah bawain 20 gram. Nanti 15 gram dari saya. Hadiatan. Sebagai hadiah buat kamu. Untuk anak saya nanti pada saat akad nikah. Kesebutnya enak. Saya terima nikahnya. Si Hindun binti Fulan gitu kan. Dengan mas kawin 20 gram. Dibayar tunai. Nah, enak kesebutnya. Dipernain kata Pak Haji. Soalnya tenang aja Sur. Beres. Nggak dilihat ijazah mah. Emang betul nggak dilihat ijazah. Iya bentar dikit lagi commercial break ya. Semenit. 2 menit. Ya. Udah ditanda-tandain nih commercial break gitu. Tapi saya lolosin sebentar. Alhamdulillah cerita saya persingkat. Padahal ada yang seru nih tapi udah iklan kan. Ya. Cerita saya persingkat. Nikah itu. Mansur, Hindun nikah. Dalam hitungan 3 tahun setelah dia lulus dari SMA. Sementara teman-teman yang lain masih berkutat di urusan skripsi, masih berkutat di urusan paper akhir, masih berkutat di urusan munaqasyah, masih berkutat di urusan ujian. Masihkah saudara pilih jalan yang biasa kalau ada jalan yang luar biasa? Masihkah saudara menempuh jalan orang-orang yang biasa kalau ada jalan orang-orang yang luar biasa? Jalan sholat malam, jalan sedekah, jalan mahabbah kepada Allah dan Rasul dan seterusnya. Nih modelnya seperti ini saudara-saudara yang dirahmati Allah. Tentu lebih hebat lagi kejadiannya bila ada orang-orang yang sedekah juga cepet. Tapi dia punya juga duit buat ngulain anak. Jadinya tentu kalau emang sama-sama solehnya lebih hebat daripada si Mansur. Yakin lah. Tapi bila mana ukurannya ukuran dunia. Dia cuma menang pinter tapi gak ada salat malamnya. Dia cuma menang pinter tapi gak ada sedekahnya. Orang tuanya cuma menang kaya pakai duit. Gak ada doanya. Anak ini disandingin sama si Mansur. Gak ada apa-apanya. Paham? Paham? Tapi kalau si Mansur ketemu sama-sama Mansur, di mana dia juga orang kaya, di mana dia juga orang ahli sedekah, di mana dia juga orang ahli tahajud, Mansur udah begitulah dunia, ente pasti kalah. Pasti kalah. Tapi di dunia ini si Mansur biasa di atas angin yang begitu. Kenapa? Karena qalilam ma yu'minun. Sedikit orang yang nempuh jalan seperti itu. Sudah orang yang dirahmati Allah. Saya habis segmen yang berikutnya langsung pamit. Habis itu nanti segmen terakhir saya serahkan sama Ustadz Hendy. Udah tinggal tutup kelihatannya. Ini ada ibu-ibu dari Batam, majelis zikir, pengajian mau pada sedekah. Ini ada dari majelis Darul Quran Tebet, ada dari Al-Kahfi ya. Bila mana nanti nggak kebagian ngomong, sabar aja, masih ada hari Rabu besok. Ustadz Furqon katanya ada salam dari Masjid Anas bin Malik. Ya, kalau boleh nanti salamnya disampaikan besok hari Rabu. Jazakumullah ahsanal jaza. Habis segmen yang berikut ini saya pamit undur diri. Tapi jangan kemana-mana, masih ada Ustadz Hendy
Sahrul Gunawan dan Mas Mono yang akan mendrive sampai akhir. Hilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmati Allah, tanpa terasa kajian kita sudah sampai di penghujung acara ini. Tapi insya Allah nanti Ustadz Hendi di akhir ini bisa memberikan sesuatu kepada kita. Ditutup dengan doa dan insya Allah kita bisa ketemu lagi besok Rabu di jam yang sama. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Albar, Mas Sahrul Gunawan dan Mas Mono. Kesimpulan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur, be or not to be. Menjadi atau tidak sama sekali. Sebuah konklusi tentang bagaimana kita meyakinkan diri kita dengan iman kita, dengan kepercayaan kita bahwa sedekah bisa merubah suatu keadaan yang tadinya mungkin something impossible menjadi something everything is possible. Kesempatan kali ini juga kami mengajak semua jamaah, pemirsa dan seluruh jamaah yang hadir dan mengikuti acara ini. Insya Allah nanti tanggal 11 Juni hari Sabtu pagi kami akan ada seminar bersama Mas Mono. Judulnya Kun Fayakun for Business. Nah ini khusus buat teman-teman yang bisnis tapi juga ada hal-hal lain. Dan juga ada yang kedua di mana Mas Mono? Tanggal 26 nanti di Malang setelah kita sukses kemarin di Bandung. Bandung, iya. Dan kenapa kita bicara entrepreneur, pengusaha, bahwa 70% jamaah Masjid Anida ini adalah para pengusaha juga. Dan Mas Sahrul sendiri juga punya travel ya. Jadi selain artis, pengusaha juga. Jadi Bapak Ibu kalau mau jadi pengusaha yang sukses, ikut Kun Fayakun for Business. Infaknya hanya 99.000 saja. Baik, Ustadz Hendi silakan tutup. Terima kasih, semoga kita dirahmati Allah semua. Mari kita berdoa dengan mengangkat tangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad lakal hamdu ya Allah ilaikal mustaka antal musta'an la hawla wa la quwwata illa bika ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Subhanal munafis yang kulli madiyun, subhanal mufarrij yang kulli mahzun, subhana man kana amru bainal kafi wan nun, subhana man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ya hayyu ya qayyum bi yadikal khair wa nas'alukal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidina wa na'mala salihan tardahu wa adkhilna fi ibadikas salihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Fattahu ya Razzaq ya Mufatihal abwab ya Musabbibal asbab ya Muqallibal qulub wal absar wa ya Mudabbiral laili wan nahar wa ya Muhawwilal hali wal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Alladzina da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.